Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Anggun Adhita Dwi Malasonov dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan NIM 4403246-2001, kelompok 5, praktikum kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas 8 sistem embedded dengan topik arsitektur komunikasi I2C dan integrasi sensor multi-MCU yang terdapat protokol, implementasi platform, lalu troubleshooting sistem embedded dasar. Presentasi ini akan mencangkup konsep dasar protokol dari I2C, cara implementasinya pada platform ESP32 dan STM32, hingga bagaimana melakukan troubleshooting ketika sistem mengalami gangguan. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada slide yang kedua, kita akan membahas fondasi arsitektur dari I2C, yaitu topologi share bus. Seperti yang terlihat pada diagram, protokol I2C hanya membutuhkan dua jalur sinyal utama, SDA atau serial data dan SCL atau serial clock. Inilah yang membuat I2C sangat efisien dari segi penggunaan pin. Dalam satu bus yang sama, dapat terhubung satu master dan beberapa slave sekaligus. Master bertindak sebagai pengendali yang membangkitkan sinyal clock melalui SCL, sementara jalur SDA digunakan oleh master maupun slave secara bergantian karena sifatnya yang bidirectional. Komunikasinya itu bersifat half duplex, artinya data hanya mengalir ke satu arah dalam satu waktu. Yang sangat penting dan sangat sering terlupakan adalah keharusan adanya ground bersama antara semua perangkat agar referensi tegangan menjadi konsisten. Selanjutnya adalah pada slide ketiga, yang di sini kita akan masuk pada mekanika dasar bus I2C. Nah, di sini konsepnya itu open drain dan pull up resistor. Jika kita lihat pada diagram di sini, jalur dari SDA itu terhubung ke VCC melalui sebuah resistor pull up. Hal yang unik di I2C ini, itu perangkat tidak pernah secara aktif mendorong sinyal ke kondisi high. Perangkat hanya bisa menarik jalur ke kondisi low. Itulah yang disebut dengan open drain sendiri. Nah, ketika tidak ada perangkat yang menarik jalur tersebut, resistor pull up secara pasif mengembalikannya ke high. Nilai resistor pull up ini sangat berpengaruh pada stabilitas komunikasi. Untuk kecepatan, standarnya di sini sudah tertuliskan 100 kHz. Nilainya adalah 4,7 kilo ohm. Itu yang paling aman. Untuk kecepatan fast modenya itu ada pada 400 kHz. Jadi bisa digunakan nilai yang lebih kecil. Jika ada banyak modul yang terpasang paralel, kita wajib menghitung nilai resistansi ekuivalennya agar tidak terlalu kecil karena hal itu dapat merusak bus. Selanjutnya, pada slide keempat, diagram gelombang I2C addressing. Jadi di sini kita akan memahami bagaimana I2C itu melakukan pengalamatan atau addressing. Nah, jika kita perhatikan pada diagram gelombang pada slide keempat ini, setiap transaksi I2C itu diawali dengan kondisi start. Di sini, yang ditandai dengan SDA-nya itu turun.
Jadi SDA-nya akan turun terlebih dahulu sebelum dari SCL-nya. Nah, setelah itu, master itu akan mengirimkan 7 bit alamat perangkat yang ingin dituju. Diikuti 1 bit R atau W untuk menentukan apakah transaksi ini adalah pembacaan atau penulisan. Setelah 8 bit tersebut, terjadi mekanisme validasi yang disebut bit ke-9, yaitu bit ACK atau NACK. Jika slave yang dituju menarik SDA ke low, itu berarti ACK, artinya alamat itu dikenali dan data berhasil diterima. Namun jika SDA tetap high, itu berarti NACK. Bisa jadi mungkin alamatnya salah atau perangkat yang sedang tidak aktif. Ada hal teknis yang perlu diperhatikan. Jadi pada STM32, itu alamat harus digeser 1 bit ke kiri sebelum dikirim. Sementara untuk ESP itu menggunakan alamat 7 bit secara langsung, dan ini sering menjadi sumber bug yang tidak disadari. Selanjutnya untuk sinyal kontrol dan kecepatan bus. Di sini terdapat 3 kondisi sinyal yang penting. Untuk yang pertama itu start condition, yaitu saat SDA itu turun terlebih dahulu ketika SCL masih high. Kondisi ini menandakan dimulainya sebuah transaksi. Yang kedua adalah stop condition. Kebalikannya yaitu SDA naik saat SCL itu high, menandakan transaksi telah selesai. Lalu yang terakhir, repeated start, yaitu master mengirim start baru tanpa stop terlebih dahulu. Nah, hal ini berguna untuk menjaga bus tetap atomik sehingga tidak ada perangkat lain yang menginterupsi transaksi yang sedang berjalan. Untuk selanjutnya, implementasi ESP32 di sini. Jadi di sini ESP32 itu berperan sebagai master gateway dalam sistem yang dibuat. Keunggulan utamanya, ESP32 adalah GPIO matriksnya yang sangat fleksibel. Berbeda dengan microcontroller konvensional, ESP32 itu tidak menguji jalur dari I2C pada pin fisik tertentu. Nah, dalam praktikum ini, kita menggunakan GPIO 21 dan GPIO 22 untuk SCL, namun secara prinsip, pin manapun itu dapat dikonfigurasi. ESP32 juga memiliki 2 controller I2C independent, I2C 0 dan I2C 1, sehingga kita bisa memisahkan bus untuk sensor yang lambat dan bus untuk layar OLED yang membutuhkan kecepatan tinggi. Setelah itu, ESP32 juga dilengkapi oleh modul yang memungkinkan sinkronasi waktu secara presisi menggunakan protokol SNTP dari internet. Ketika sistem masuk mode deep sleep, internal RTC itu tetap berjalan sebagai referensi waktu internal untuk keperluan pencatatan data atau logging. Untuk selanjutnya adalah STM32. Jadi STM32 itu adalah deterministic node yang mengutamakan ketepatan waktu dan konsistensi eksekusi. STM32 itu menggunakan hardware abstraction layer atau HAL untuk manajemen perangkat keras. Nah, di sini jalur I2C itu dikunci secara fisik pada pin PB6 dan PB7. PB6 untuk SCL, PB7 untuk SDA. Keunggulan dari STM32 itu adalah kemampuannya dalam mengakses register secara langsung dan melakukan manipulasi bit mentah, sehingga menghasilkan determinisme yang tinggi. Terdapat juga fitur DMA atau Direct Memory Access yang memungkinkan STM32 itu memindahkan blok data besar secara otomatis ke RAM tanpa melibatkan CPU, sehingga CPU itu bisa mengerjakan tugas lain secara paralel. Yang terakhir, STM32 itu juga memiliki backup domain yang ditenagai baterai V-BAT, V_BAT, yang artinya RTC di sini, yang artinya RTC internal itu tetap berjalan dan menjaga catatan waktu yang presisi bahkan ketika daya utama sistem terputus.
Nah, lalu selanjutnya, salah satu tantangan terbesar dalam sistem multi-MCU adalah ketika dua microcontroller itu ingin menjadi master di bus yang sama secara bersamaan. Kondisi ini bisa menyebabkan tabrakan data atau collision yang merusak keseluruhan komunikasi. Ada dua strategi untuk mengatasi hal ini. Yang pertama adalah share bus with token, di mana STM32 itu terlebih dahulu meminta izin akses bus kepada SP32 melalui jalur GPIO atau UART. Selanjutnya, SP32 itu kemudian menghentikan aktivitasnya dan melepas bus sementara. Baru SM32 nantinya akan mulai berkomunikasi. Untuk strategi yang kedua adalah master-slave split, di mana SM32 itu diturunkan perannya menjadi slave murni dengan alamat 0x42, sehingga SP32 itu menjadi satu-satunya master. Nah, dalam praktikum ini, aturan yang diterapkan adalah single active master, jadi SP32 itu sepenuhnya mengontrol aliran data utama. Sementara pada STM32 itu mengerjakan tugasnya di background tanpa ikut campur sebagai master. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya akan memperlihatkan demonstrasi dan saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari pada saat praktikum berlangsung. Baik, untuk percobaan yang pertama, di sini sistem yang kami buat adalah komunikasi I2C antara SP32 dan STM32 menggunakan LCD I2C sebagai media tampilan. Dalam sistem ini, SP32 itu berperan sebagai masternya, sedangkan untuk STM32 sendiri berperan sebagai slave dengan alamat I2C 0x08. Sebagai master, SP32 itu bertugas menginisiasi komunikasi dan nantinya akan mengirimkan data berupa teks ke STM32. Sementara untuk STM32 sendiri sebagai slave yang bertugas menerima data yang dikirim oleh SP32 dan nantinya data tersebut akan ditampilkan pada LCD 16x2. Dengan adanya komunikasi ini, SP32 dapat mengontrol informasi yang ditampilkan pada LCD tanpa perlu menghubungkan LCD secara langsung ke ESP32. Lalu di sini untuk programnya, pada awal program di STM32 itu tadi sudah saya sebutkan bahwa STM32 berfungsi sebagai penerima data atau slave, sekaligus pengendali dari LCD itu sendiri. Pada awal program di sini LCD I2C itu diinisialisasi menggunakan alamat 0x27 dengan ukuran 16 kolom dan 2 baris menggunakan library Liquid Crystal I2C. Nah, STM32 itu menggunakan jalur I2C pada pin PB11 dan PB11-nya itu untuk SDA dan PB10-nya itu untuk SCL untuk menerima data dari SP32. Nah, di sini program juga menggunakan fungsi interrupt yang pada line ke-16 void ini. Nah, pada program tersebut nantinya akan aktif secara otomatis setiap kali ada data yang dikirim oleh SP32. Data yang diterima dibaca karakter per karakter menggunakan fungsi I2C slave read pada line ke-19, kemudian akan disimpan ke dalam variabel dan akan ditandai sebagai data baru dengan mengubah nilai new data menjadi true di sini. Lalu untuk void setup-nya pada line ke-27 itu akan mengaktifkan komunikasi serial dengan baud rate yang sudah tertulis di sini, lalu menginisialisasi LCD serta akan menampilkan tulisan kelompok 5 dan menunggu SP32. Setelah itu, SM32 dikonfigurasi sebagai perangkat I2C dengan alamat 0,08 melalui perintah yang sudah ada di program.
Lalu, untuk mengaktifkan fungsi intra penerimaan data, itu menggunakan baris program pada line ke-43. Pada bagian void loop, di sini, program akan terus memeriksa apakah ada data baru yang diterima. Jika terdapat data baru, LCD akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian pada baris pertama ditampilkan tulisan kelompok 5, dan pada baris kedua ditampilkan pesan yang dikirim oleh SP32. Program juga melakukan pembatasan jumlah karakter maksimal 16 karakter agar sesuai dengan kapasitas tampilan LCD. Lalu, untuk program dari SP32, di sini, jadi yang sudah saya sebutkan tadi, SP32 berfungsi sebagai perangkat I2C master yang mengirimkan data ke STM32. Nah, SP32 itu menggunakan jalur I2C bawaan dengan SDA pada GPIO 21 dan SCL pada GPIO 22. Selain itu, terdapat push button pada GPIO 4 yang digunakan untuk mengganti pesan yang akan dikirim. Nah, di sini program menyediakan beberapa pilihan pesan, yaitu proses I2C OK, kelompok 5, testing I2C, hingga line 13 yang ada di sini. Jadi, setiap kali push button atau tombol ditekan, indeks pesan akan berpindah ke pesan berikutnya. Sebagai indikator visual, LED bawaan SP32 pada GPIO 2 akan berkedip saat tombol ditekan. Jadi, semisal LCD tersebut bertuliskan proses I2C OK, jika ditekan push button atau tombolnya, LED akan berkedip, lalu akan berpindah tulisan kelompok 5 pada LCD. Seperti itu. Lalu di sini terdapat void loop pada SP32. Jadi selain membaca kondisi tombol, program juga mengirimkan data secara otomatis setiap 2 detik. Seperti itu. Untuk demonstrasinya seperti ini. Nah, ini untuk rangkaiannya, terdapat push button, lalu ada LCD. Nah, ini ada STM32 dan SP32. Nah, ini untuk tulisannya, kelompok 5. Ini untuk program yang tadi. Jika kita upload, nah di sini tampil ini untuk Arduino-nya. Ini push button yang ditekan. Maka akan berganti tulisannya. Seperti itu. Dua, sistem yang dibuat adalah komunikasi I2C antara STM32 dan SP32 menggunakan LCD I2C sebagai media tampilan. Berbeda dengan percobaan yang pertama, pada percobaan ini STM32 itu berperan sebagai master, sedangkan untuk yang slave itu ESP32 dengan alamat I2C 0x08.
STM32 nantinya akan bertugas mengirimkan data berupa teks, sedangkan untuk ESP32 nantinya akan menerima data tersebut dan menampilkannya pada LCD 16x2. Program pada STM32 digunakan untuk mengirimkan data melalui komunikasi I2C. Data yang dikirim itu berupa beberapa pilihan pesan yang dapat diganti menggunakan push button pada pin PA0. Selain itu, untuk STM32 juga mengirimkan data secara otomatis setiap 2 detik sebagai bukti bahwa komunikasi berlangsung secara terus-menerus. LED berada pada pin PC13 nantinya akan digunakan sebagai indikator aktivitas pengiriman data. Nah, ini untuk pesan yang nantinya terdapat pada LCD. Cara kerjanya sama seperti percobaan yang pertama. Lalu untuk ESP32 sendiri itu berfungsi sebagai perangkat slave yang menerima data dari STM32 menggunakan jalur I2C pada GPIO 32 sebagai SDA dan GPIO 33 itu sebagai SCL. Data yang diterima kemudian ditampilkan pada LCD I2C 16x2 yang terhubung ke GPIO 21 sebagai SDA dan GPIO 22 sebagai SCL. Setiap data baru yang diterima akan langsung memperbarui tampilan pada LCD. Nah, seperti ini untuk program pada software Arduino. Lalu ini untuk program pada Visual Code Studio. Lalu untuk videonya seperti ini. Nah, jadi di sini STM32 itu akan mengirimkan pesan ke SP32 dan pesan tersebut akan berhasil ditampilkan pada LCD. Ketika tombol atau push button yang ini itu ditekan, pesan yang dikirim berubah sehingga tampilan LCD juga ikut berubah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi I2C antara STM32 sebagai master dan ESP32 sebagai slave dapat berjalan dengan baik. Nah, ini untuk tampilannya. Awalannya, kelompok 5 proses I2C OK. Jika ditekan, maka akan berubah. Nah, seperti itu. Untuk cobaan yang ketiga, sistem yang kami buat adalah pembacaan data sensor menggunakan komunikasi I2C pada SP32 dan menampilkan hasil pembacaan pada LCD 16x2. SP32 itu berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang nantinya akan membaca data dari sensor, kemudian akan menampilkannya secara real-time pada LCD. Percobaan ketiga ini bertujuan untuk memahami penggunaan protokol I2C dalam menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jalur komunikasi. Di sini, program diawali dengan inisialisasi komunikasi I2C menggunakan GPIO 21 sebagai SDA, lalu untuk SCL-nya adalah GPIO 22. Nah, di sini jalur I2C digunakan untuk menghubungkan LCD dengan alamat 0x27 dengan sensor alamat 0x68. Setelah proses inisialisasi, ESP32 akan membaca data dari sensor secara berkala, kemudian akan mengolah data tersebut dan menampilkannya pada LCD. Selain itu, data yang diperoleh juga akan ditampilkan pada terminal monitor. Pada serial monitor, nanti akan tampil di sini. Lalu, hal tersebut itu digunakan untuk
memudahkan proses pemantauan dan pengujian dari sistem yang sudah kami buat. Nah, untuk demonstrasinya seperti ini, saya akan memperlihatkan video yang sudah kami lakukan pada saat praktikum. Nah, jadi di sini ini untuk programnya. Nah, setelah sistem dijalankan, nantinya LCD akan menampilkan status bahwa sistem telah siap digunakan. Selanjutnya, nilai hasil pembacaan dari sensor dan suhu akan ditampilkan secara real-time pada LCD. Ketika sensor digerakkan atau posisi sensor itu diubah ke kanan atau ke kiri, atau mungkin diubah ke posisi yang lain, nilai yang ditampilkan pada LCD nantinya juga akan berubah sesuai dengan posisi pada sensor tersebut. Nah, perubahan data tersebut itu menunjukkan bahwa komunikasi I2C antara SP32, sensor, dan LCD berjalan dengan baik. Nah, di sini, ini untuk sensornya, jika diubah posisinya, maka pada LCD juga akan berubah secara real time. Nah, dapat kita lihat di sini, sensor digerakkan, di LCD-nya juga akan ikut berubah. Jadi kesimpulannya adalah, pada percobaan ketiga ini menunjukkan bahwa SP32 itu dapat membaca data dari sensor dan menampilkannya pada LCD menggunakan protokol I2C. Data berhasil kami tampilkan secara real-time sehingga pengguna dapat memantau perubahan nilai yang terjadi. Percobaan ketiga ini juga membuktikan bahwa komunikasi I2C itu dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat sekaligus dalam satu sistem embedded secara sederhana dan efisien. Baik, jika tadi saya sudah menjelaskan presentasi dan saya sudah memberikan penjelasan juga dan demonstrasi terkait praktikum yang sudah kami lakukan, selanjutnya saya akan menutup presentasi ini. Jadi sebagai penutup, kita akan merangkum apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Nah, secara keseluruhan, ada tiga pilar embedded. Ada tiga pilar utama dalam membangun sistem embedded berbasis I2C. Pilar yang pertama adalah pemahaman mendalam terhadap protokol, mulai dari mekanisme bus, frame data, pengalamatan, hingga kondisi start, stop, ACK, dan NACK. Stabilitas komunikasi I2C sangat bergantung pada hal-hal yang tampaknya sederhana seperti nilai resistor pull-up yang tepat, lalu koneksi dari ground sendiri yang solid, dan konfigurasi alamat yang benar. Nah, pilar kedua adalah penguasaan platform hardware. Jadi SP32 itu dengan GPIO matriksnya yang fleksibel, lalu untuk STM32 dengan DMA dan halnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.